Anak-anakku sekalian, pada saatnya nanti apabila beliau Ustadz Haji Mat Maki menyampaikan tausiahnya, saya berharap bisa tenang, bisa menyimak dengan baik ya, karena apabila telinga kita mendapatkan asupan energi yang positif, aliran yang positif, maka akan menghasilkan pola pikir yang positif pula. Baik, kepada Ustadz Haji Muhammad Maki, sambil menunggu persiapan, mungkin beliau perlu ya, karena beliau habis keliling dunia dengan Bapak Gubernur ya. Saya lihat di media-medianya itu cukup hebat beliau. Mudah-mudahan beliau diberikan umur yang panjang dan selalu bisa membina kita semuanya, membimbing anak-anakku sekalian dan membina kita semuanya. Pada Ustadz Haji Mat Maki, kami persilakan untuk memberikan tausiahnya pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya masih kurang semangat. Apakah sahurnya ini iwaknya ada cocok dengan iwak? Nah, ini bisa iwak sesapak kira. Coba untuk lebih semangat, ini 1 Ramadan. Biasanya orang semangat menyongsong bulan penuh ampunan, bulan penuh berkah, bulan penuh Allah sediakan bagi kita, ingin berdoa apa saja Allah kabulkan. Maka mari kita sambut dengan semangat. Saya minta, saya juga semangat, kalian juga semangat. Tolong jawab salam saya dengan semangat pula. Setuju? Yang matanya mengantuk, ayo melek. Ini kadang melihat artis tapi melihat ustadz, pahalanya ganal-ganal. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna wa habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Wa qala aidan as-shawmu li wa ana ajzi bihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram yang ulun muliakan dan ulun hormati, Bapak Kepala Sekolah SMA Pak Bahari SMO bau mubah. Zaman dulu SMA memang sempat diubah SMO lah. Nah,
Nah, kemudian berubah lagi SMA. Memang Indonesia ini pandai mengubah. Bujur kada? Berubah menteri agamanya, berubah hukumnya. Berubah menteri pendidikannya, berubah undang-undangnya. Setiap menterinya berubah, kurikulumnya berubah. Hei, bujur kada? Ada kurikulum 2013 sekarang. Ada kurikulum toh yang tahu aja. Nang hanya ini kurikulum apa bulan? Makanya Indonesia ini ketujuh berubah. Sehingga muhang bebiniannya pin ketujuh berubah juga. Kau bebinian dah. Dulu orang sekolah SMA tuh kada make upan. Boy ini anak-anak SMA berubah. Bila hendak tulak sekolah, campur. Oi. Ibu gurunya kalah. Hantam muridnya. Bukan kalah bengkengnya kada, kalah make upnya. Tapi di wadah kami sana di sini Kayak itu dua. ada juga sekalian pembanyaknya atau berubah. Jadi kita doakan mudah-mudahan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Fatho, selalu Allah berikan kesehatan, bisa membawa kita semua menjadi anak yang baik, siswa dan siswi yang berhasil sukses di dunia wal akhirah. Amin ya Rabbal alamin. Dan juga ulun mohon maaf kepada guru yang lain, ibu guru, bapak guru yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, yang ulun muliakan, ulun hormati. Kenapa ulun kada menyebutkan uang sidin satu persatu? Karena ulun kada hafal juga ngaran sidin. Kenapa ulun kada hafal? Karena waktu batasnya ulun kada diseruani. Nah, itu ibu sapa nomor 3 atau tahu juga. Biar sidin menago ulun ya, bu maki aja. Bu pindah SMA kalau kayak itu aja gitu. Nah, cuma Pak Marsudi, kemudian Pak Wagimin, kemudian Bapak Ridwan. Mudah-mudahan kita doakan mudah lakas haji sidin, amin. Amin. Dan lain-lainnya begitu juga lah. Bapak tuh mudah-mudahan lakas juga turun haji, amin. Amin. Dan guru yang lain yang tidak bisa berhadir kita doakan mudah bisa hadir, amin ya Rabbal. Dan siswa dan siswi seluruh yang kelas 10 hari ini bisa hadir dengan semangat, dengan ceria, dengan muka yang berseri-seri. Walaupun lidahnya agak sedikit pahit. Pujo kada? Hei, bilanya Basilio pina nyaman tuh pasti kena puasa. Jangankan ikam nang ada pepanden neng akun pepanden sudah mulai pahit lione. Untung ini dakwa sini. Jangan dakwa, ajak ada dakwa ini bisa diingat kap jalan belum. Subhanallah. Mudah-mudahan kami doakan wongkam semuaan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di sini menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan membina karakter kalian hari ini yang kami sebagai guru selalu berusaha tanpa kenal lelah. Mulai sudah berdiri hati-hati. Kameranya terserah nak unduh kakanda. Kami ini tanpa kenal lelah. Ulun ini sebenarnya sakit. 2 hari yang lalu udah nih masih makan obat tuh. Kapan waktu sahur? Kadang tadi makan obat lah. Masih minum obat tuh. Karena kemarin meriang. Tahu meriang lah. Tapi meriangnya kami Tuhan ini memang meriang sakit. Kalau anu ini meriang lain meriangnya. Kena malaria, soalnya malaria kena malarindu. Tahu banget itulah. Sehingga ada lagu mataku merah bukannya kami bahari lah. Kurang tidur, badanku kurus bukannya kurang makan, sakit
sakit hatiku karena si jantung hati. Wah, itu kalau meriang-meriangnya Hokam kan itu. Tapi kalau kami ini meriang buju-buju garing. Apalagi kalau kami tetua ini sudah kena kanker, wah bahaya lagi. Tahu kanker Hokam? Kantong kering. Anak muka wadai gede duitnya. Subhanallah. Alhamdulillah. Kami sebagai guru kada pernah berhenti. Kalau melihat gaji, berapa sih gaji kami? Bujo. Kalau memikirkan kami ini paling nyaman guringan sana kami. Nyaman orang begawi yang lain-lain tuh nyaman. Mendodos sawit cak. Mau sawit tuh berbuah kakada berdua berdapat duit. Bujo ada bu. Tapi sebagai guru pedih rasanya saat kami teliu-liu memadai. Tapi Hokam kada sip intak-intaknya tapi intak lah. Nah, ini buan guru kami nih. Ya Allah ya. Begawi di sawit tuh ganal gaji. Tapi hati nurani kami sebagai guru, kami tidak pernah ingin bahwa pemuda kami akan menjadi pemuda yang comberan. Saudara-saudara, tepuk tangan dulu. Tahu yang pemuda comberan? Pemudi yang di masa yang akan datang kada pakai. Kami kada hendak jadi pemuda kayak itu. Biasa melihat pemuda-pemudi kada terpakai. Tuh bubuhan nang itu pemuda comberan. Pemuda-pemudi yang kada terpakai. Pemuda-pemudi yang apa? Comberan. Bikin onar. Maka kemarin saya punya plesetan sedikit, maaf aja. Waktu pesawat Lion jatuh itu bu, satu korban berapa bu? 1,5 miliar. Berapa asuransinya? Makanya ulun berpikir ulun dicari pang pemuda nang kada terpakai itu. Disumpah pesawatnya itu bertiga aja. Belanggu gua bertiga 3,8 miliar. Kawang bangun kampung, baspal licin sudah. Tapi ini dikobakan pemuda mana? Pemuda nang kada? Iya nang kada terpakai tadi. Maka hasil dari hati nurani inilah yang membuat kami tergerak, terpanggil untuk bagaimana menyelesaikan masalah karakter manusia. Betul kada? Apalagi di zaman serba canggih ini Pak Kepala Sekolah. Tahu kan canggih lah. Canggih itu singkatan cangkal berutang ngalih ditagih. Wah, tahu dicatat gitu. Canggih tadi cangkal berutang ngalih ditagih. Ibu-ibu buat arisan sampai menagih itu dibuat di Facebook. Betulis pulang. Zaman dulu aja bila berhutang tuh nang berhutang nang gelisah. Wah ini kada nang dihutangi nang nang menghutangi nang gelisah nang berhutang maka gaya edit kredit mobil masih 20 tahun tapi tasnya sudah mirip Gucci apa? Kan tahu jol sambil berpotong padahal kreditnya 20 bulan lagi tertumpang. Maka ibu-ibunya loh cobian ini bila berfoto tuh pasti menampaikan tas heran bolon. Foto-foto pengantin. Hitung dulu aja sini. Nampak. Punya ada. Hantam tas bagus dia kayak itu coba membawa tas purwo dia. Tas jintingan yang 2.500 itu coba bawa ada sambat juga. Nah tuh. Jadi kita sebab canggih maka otomatis lebih kami lebih terpanggil bagaimana supaya kalian itu bisa menjadi pemuda yang tadi akan terpakai ini menjadi pemuda harapan bangsa, pemuda harapan keluarga. Ada keinginan di hati kami itu hendak menjadikan mengangkat harkat martabat keluarga. Ada enggak? Coba angkat tangan. Siapa yang ingin mengangkat harkat martabat keluarganya lebih dulu? Oh, alhamdulillah. Lakian pindah tapi ada binanya.
kada yakin. Masih kada yakin. Yakinnya. Ulun nih nah, kisah sedikit pengalaman pribadi. Oh, karena di asrama pesantren dulu kawalan-kawalan ulun tuh sekelas ulun tuh nah lagi anum-anum tuh sudah pialanya berjejer. Piala berjejer. Piala. Uma piala. Pian tahu guru nulis? Guru nulis itu sekelas dengan ulun di pesantren. Di kala anum nak kayak kami nah. Guru nulis itu sudah mengukur prestasi. Yang lain-lain sudah mengukur prestasi. Banyak bisi piala, juara kabupaten, juara provinsi. Aku sebuting-buting piala ada bisi. Garu. Empat lomba juga, lomba tartil Quran sekali membaca R-nya kada sampai. Jangankan harapan satu, kada melihat lo. Umpat pidato kalah juga, umpat sahih Quran apalagi. Jadi ulun sebaslah ya Allah kemanakah aku harus membuat diriku. Aku ingin melihat mama abahku aku mengikut piala juga. Ate dua balik anak nukar semalam piala. Ada juga anak panas, anak dua piala aja. Berapa ada piala itu tuh paling 7.500 tuh kan. Anak nukar ulun. Saking hendak apa aja kita tuh hendak membanggakan orang tua juga supaya nak kayak uang berpiala juga. Ya Allah sampai saat ini aku kada bisi piala. Sabuting-buting di 5.000 di piala. Ada sebuting piala kenal tinggi. Anak-anak kayak ini tingginya lah. Tahu lah biar itu pernah ulun jadi pelatih. Sebuting itu yang di rumah mama tuh. Pelatih Rabana Putra. Juara 2 tingkat provinsi. Wah, hebat lo tepuk tangan lo. Ada sekian piala. Tahun 2000 berapa masih bujangan waktu itu? 1998 lah sekitar itulah. Belum lahir kan? Jadi waktu itu pialanya tingkat provinsi juara 2. Ya Allah, siapa pelatihnya ini bu? Bangga kan? Alhamdulillah almarhum Guru Zainuddin nelpon ulun. Maki hebat ikam pelatihnya hebat, juara 2 provinsi. Gini berapa pesertanya Maki? 2 aja. Ujar guru, otak kayak juara 2. Pesertanya itu 2 aja boleh. Kenapa? Kabupaten lain kada mengirim gue, mengirim itu 2 aja. Kota Madya Palangkaraya dengan Kabupaten Kotim. Jadi Kota Madya juara 1, Kotim juara 2. Jadi dia lagi juaranya. Itu sebutiannya piala di rumah tenang. Tapi ulun kada pernah berkecil hati. Halo. Hari ini aku tidak akan dapat piala. Hari ini aku tidak diakui Dewan Hakim. Tapi satu saat Dewan Hakim yang mengakui aku adalah masyarakat banyak. Wah, tepuk tangan dulu. Itu. Maka ku kejar cita-citaku, ku kejar prestasiku, ku jaga hidupku, ku jaga pergaulanku. Ini yang penting dulu, jaga pergaulan dulu. Semalaman nah, wan membawa aku kini semalaman. Tahu nih kan? Mama yang unik, jak awal ke semalam. Jika biar lebih gaya ini. Kapan beginian toko 7 lah ulun bokok. Itu anak anehnya aku tuh. Mudah hendak menarik bebinian hendak bergaya laki-laki bokok ya Allah. Gak zaman kali. Ayo sabar. Maka jaga pergaulan. Anil mar'i la tas'al was'al qarinahu fa innal qarina bil makarimi yaqtadi. Siapa tahu artinya? Ada yang bisa bahasa Arab sini? Oh. Nah. Kalau hendak umpat ulun. Wah, langsung sponsor. Nah. Biayanya murah, insya Allah murah. 37 juta. Dulu ada orang jemaah kami di hotel
si Dini kan bisa bahasa Arab, lalu anak minta mati lampu di hotel nah, karena lampu hotelnya kada mau guring si Din. Nah kayak apa caranya? Kali bahasa kadida kiau sini Arab datang Arab apa innalillahi wa inna ilaihi raji'un ujar Arab kita mati lampu sebenarnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un mati lampu yang mau bahasa Arab dulu. Ada juga kisah sebuting ini nyaman kami aja ceramahnya ya Allah ya lah ini sampai jam 10 sanggup lah nih sanggup jangan kayak ini aku udah gak sanggup kamu nyaman hati ini tadi uyu awaknya kegaringan lagi tapi terbayang wajah-wajah wawan SMA tuh wah aku lihat bunga subinian itu kan tapi jangan salah pun awal sanggup kira ke situ tujah gitu dapatnya Insya Allah. Jadi ada uang banjar nih boy hanya begawi di Mekah sana 3 harinya jadi sopir diampihakan orang bosnya kan orang Arab loh 3 bosnya sopirnya orang banjar pas ada batu di hadapan tuh jadi jangan Arab nih hajar jangan bosnya tadi bos tengah Arab tadi hajar uang banjar dia hajar itu kan langgar loh langgar diambilkan uang karena hajar itu bahasa Arabnya apa? Betulnya tahu aja kamu loh hajarun batu maksud uang anu bosnya tadi hajar ada batu langgarannya ada ada di Ka'bah tuh ngarannya batu hajar batu hitam aswad hitam abuyat putih ahdor hijau aspal kuning tujuh jadi bila ada ngaran amang atau kai aspal tuh kai kuning artinya artinya muhanya ke kuning-kuningan. Nah kita lanjutkan lagi mana tadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi pemuda mesti kita siapkan wah ini betul kan? Pengen kita satu saat estafet ini katakanlah sekolah akan dipegang oleh kalian, tapi kalian yang sudah dipersiapkan sejak awal. Karena jadi pemuda saat ini lebih berat daripada jadi pemuda zaman kami dulu. Halo, kami baru tidak kenal ini loh. Makanya TV payung balik di hadapan penonton TV itu kada tahu berita tonton juga siaran pedesaan tonton juga pakai sapupuk tadi tonton bahaya kemudian pupuk yang dicampur ditonton ya tidak tonton lagi ya wah ini coba apa maksudnya ayo anak-anak berkumpul kita akan melihat video tentang teknik membuat pupuk kandang gorengan doang kayak ilmu tuh ada perlu ujung ada begitu canggih orang ingin merusak pemuda kita. Halo orang pengen menghancurkan Islam gampang gak perlu angkat senjata bertembak kada perlu kalah orang iya kada maaf orang non muslim tuh nak menghancurkan nih kita bertembak kada kawan baru membuat minum takut tanpa orang dah bapak menyiapkan senjata tanpa orang dah sanggup kan cuma bagaimana kita lengahnya bagaimana kita terlena bagaimana kita terbuai dengan sesuatu yang kelihatannya membikin kita canggih dan membikin kita modern tetapi disitulah awal daripada kehancuran karakter pemuda kita. Tepuk tangan dulu coba awal kehancuran karakter kita ada di sini. Salahkah Android Mas Android? Halo Mas Android. Tidak salah. Salahkah paman Facebook? Salahkah tante IG? Apa IG?
Istighfar. Tidak salah mereka, yang salah siapa? Yang mengikutinya, yang megangnya. Halo. Pisau tunda bakalan bahaya jikalau yang memegang pisau adalah orang yang bisa mengendalikan pisau itu sendiri. Bujo kada? Orang lagi sangit, aku lagi emosi, kahim mata habang itu aja. Dijulungi apa? Lagi mah aku hancur apa kuat. Ada sisanya lagi dah. Tapi kalau lading di tangan ibu-ibu, hei, kebinian nang lagi bahara gua, goreng, masak, lading, makanan gitu ya kan? Kenapa? Bukan ladingnya yang salah, bukan pisaunya, tapi yang memegang. Maka HP, Android, kecanggihan teknologi tidak salah, mesti kita ikuti. Akan tetapi yang salah adalah karakter, perilaku, akhlak, filter yang ada di dalam otak kita inilah yang kadang-kadang terlalu kebablasan, terlalu diberi kebebas. Ya Allah, seperti kada bisa kontrol lagi. Maka mohon maaf Bapak Ibu, dalam hal ini Allah menyuruh kita dalam satu ibadah yang namanya siam. Apa itu siam? Puasa. Halo, puasa. Nah, sudah Bapak gambarkan ya, Pak Ustadz gambarkan tadi bahwa begitu kita tidak mudah untuk memfilteri mana yang baik, mana yang buruk. Itu ada nyaman untuk beginiannya. Ulun kemarin ke Tarim, Bang. Cerita sedikit ya, pengalaman lah. Kemarin saya bersama gubernur itu di Madinah 3 hari, di Mekah 4 hari, di Tarim Hadramaut 3 hari, dan kita ke Kairo Mesir. Wah, dia anak ini sudah keliling dunia. Iya tadi, padahal dulu kada pernah prestasi kita, tapi itulah yang namanya nasib membawa kita. Di Tarim itu mendapat kota julukan 1000 apa? Wali, sampai dibikin lagunya loh, ya kan? Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim. Nah, sekarang bagaimana Ustadz Maki? Setelah pian ke sana, cuma ada sedikit indikatornya, indikasinya. Kenapa saya mengatakan memang agak cocok, Pak? Bapak Ibu, kenapa agak cocok di sana dikatakan kota 1000 wali? Karena menurut saya ini pribadi ya, ini saya. Selama 3 hari di sana, saya tidak pernah melihat wajah perempuan. Bujowan. 3 hari, hampir 4 hari sana, saya tidak pernah melihat wajah perempuan. Yang semua kayaknya, baik di perkantorannya, di pertukaran uang, di toko, di warung, di pasar, ada yang mall nggak ada di sana. Semuanya banyak berperan adalah laki-laki. Kalaupun ada perempuan, semuanya mengikuti jejak Fatimah Az-Zahra, cuma di rumah, dan kalau keluar mereka memakai. Coba pian bayangkan gimana kada jadi wali di sana, Pak Mas. Oh, ada kita ini yang dulu ya. Dosa. Ya kalau ulutnya banking itu buat kada tapian juga paling dia astagfirullahaladzim ya Allah. Itu Pak di sana itu memang dia Fatimah Az-Zahra sudah di sana Pak. Warung di sana Pak, warung itu yang menanyakan kita kan minum apa tuh lakian Pak. Terus yang ngantar bajunya, ngantar makannya lakian lagi. Ulun tilik bemasak, ulun tilik tahu tilik lah. Tilik itu bahasa Inggris. Bahasa kerennya ulun hintipakan. Ulun tilik ulun hintipakan yang bemasak tuh lakian semua Pak. Udah kita coba Pak Masudi. Orang lebih tertarik warung kalau ada hafal dinian. Coba wadah kita
Mau makan apa mas? Bodi pula. Padahal makanan itu kan nyaman lo. Halo. Tapi pang tukang sajinya tadi. Daun kamu rambut pulang. Tuh tahu mana tuh. Tuh bisa ngajak tuh kalau buat. Limbah dirasai, pencoknya lah nyanyai rasanya, tahu lah nyanyai. Tapi aneh orang ke situ. Boy ada jual pencok boy. Kata juga orang di situ pencok, padahal pencoknya kan nyaman. Sekalinya acil nang tukang piriknya nih, sekalinya. Di Mampo ada banyak dosa, bujur dah. Kita kada munafik, kada mendustai hati. Kenapa? Karena inilah dunia kita tidak seperti apa tadi? Tarik. Maka coba berdoalah, mudah-mudahan bisa kuliah di sana. Minta doa dengan rompian anak kulon yang sekarang pengabdian ini hendak umpat tes di Universitas Al-Ahqaf Time atau mau amunnya lulus ya Allah hendak dikirim ke sana, tapi biayanya jauh-jauh juga kita lah. Sambil aja melihat ATM dulu, alhamdulillah dolar kita masih ada. Mohon maaf, aku di rumah tuh duit dolar semua. Kita pakai. Saya punya 2 dolar, 2 lembar dolar, tapi kenapa dihopakan? Tapi 2 buting tuh. Kemarin Pak Ulun dikasih uang saku sama gubernur itu dolar. Koyok laku. Setelah bawa ke Sampit, ternyata di Sampit tidak menghopakan apa ya? Orang terimanya dolar Amerika, jadi Amerikanya raja dunia. Bilanya kada Amerika kada terima orang. Dolar Amerika Pak cuma diterima, sedangkan saat itu lu memegang dolar Singapura. Masih ada di rumah lu. Wih lah, biasanya kamu lihat duit Singapura. Kesian deh loh. Ada apa-apa bagainya jalan, insya Allah. Mudah-mudahan berkah. Sampai mana tadi? Maka kita disuruh puasa. Sekarang Pak Masudi memberi tema apa? Kupas pikih puasa. Kupas tuntas pikih puasa. Ya. Karena puasa itu ibadah sama dengan sholat. Artinya dia ibadah berjenis syariat, berjenis fikih. Dan setiap fikih mesti ada makna tasawufnya, mesti ada makna ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Halo. Maka sering Ika mendengar di kampung, apa itu namanya syariat, tarekat, hakikat, pernah mendengar lah enggak? Pernah mendengar itu? Coba 1, 2, 3 syariat. Ayo coba kita kan. 1 syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ya, pernah mendengar itu? Binian pernah dengar itu? Pernah juga kah? Yang ada bertiktokannya di rumah. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Aku kadang membayangkan 4-4-nya, cuma sekedar syariat dan hakikat. Syariat itu fikih sosial luar. Oke. Jadi kalau fikih itu sama dengan apa? Syariat. Sama dengan luar, sama dengan gerakan. Itu namanya syariat fikih. Sedangkan hakikat itu dalam makna dan dia tidak kelihatan, maknanya di dalam batin. Itu namanya hakikat. Oke. Sekarang begini, setiap ibadah itu mesti ada makna syariat dan hakikatnya. Halo. Sini semua. Misal sholat, saya contohkan 2 aja, sholat dan puasa.
Sholat. Apa itu sholat? Sholat secara syariat, secara fikih, secara sosial, secara penampakan, secara gerak adalah gerakan kita sejak takbir diawali dan diakhiri dengan sah. Itu namanya sholat. Allah. Nah, lagi sini. Allahu Akbar. Hello. Ini membetuli nih. Nah, kalau laki-laki agak dilenggangkan, kalau perempuan agak di. Tapi semuanya ini mesti sampai ke. Jangan model ngomong nilik di teleskop ya. Allah. Dawangkan. Loh. Ada berapa rukun sholat? 13. Iya, 3. Dan 13 itu kadang-kadang lengah, ada satu yang lengah. Apa? Tumaninah. Apa tumaninah? Tumaninah itu berhenti sebentar setelah bergerak. Misalnya kita menampar orang lah. Tok. Berhenti dulu. Bertahan, itu tumaninah kan? Jadi bila ada berkelahi itu jangan tumaninah, kalah kita. Jagung mati wajib tumaninah. Tok. Istirahat dulu. Takut harus doa. Tumaninah itu sembahyangnya, bila berkelahi jangan tumaninah, aja langsung. Nah, tepuk tangan dulu bagi nakal 7 berkelahi. Nanti, nah ini ilmu aja. Nah ini ilmu berkelahi lain. Ini tumaninah katanya. Allahu Akbar. Halo, bertahan lo Sumat. Allah. Bertahan lagi Sumat. Allah, itu tumaninah. Kalau kayak ini kan tumaninah. Itu namanya tidak ada pemberhentian, paham? Wa imma babacaan ataupun kada. Yang penting bertahan setumat. Babacaan bagus lagi. Allah, subhanallah lagi, subhanallah. Bagus lagi. Cuma bila tarawih kada sampat. Bukuannya kan tujuh mencari cepat tarawih. Kadang-kadang orang Muhammadiyah dikambing hitamkan loh. Aku lebih senang di orang Muhammadiyah. Kenapa? Khusyuk. Berbeda aja, nyaman sedikit. Nyaman lekas bulik. Nah itu. Jadi sembahyang mesti ada aturan. Jadi tetap ini. Lalu setelah kita gerak-gerak semuanya, nah sekarang gerakan kita itu namanya fikih, syariat, fikih, sholat. Harus wudu. Karena kita adakan tanya jawab lah. Karena sebenarnya aku tadi sedikit aja tanya jawabnya yang banyak. Harus wudu bila berkantut bang? Tersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya bang? Bu, mazhab yang lain kada batal. Oke. Kalau mazhab Syafi'i batal. Kenapa? Karena menghindari kalau tersentuh kulit yang bukan muhrimnya bisa membawa kepada syahwat. Ya kan? Apalagi kulitmu yang halus, putih, bersih, kayak kain kapan, mati uangnya. Ya, malam ada orang mati ya, hendaklah mendengar kisah orang mati. Jadi orang mati ini kejer awak kakek dina, tangannya kadang mau dianggung, kaci, mati. Hendak dimandi uang ini kadang mau, datang guru bebulan ganal gurunya Habib, sini aku membacanya jago, mau dia itu memengkornya jenazah tuh.
maju kacing tatap tangannya, ya Allah kenapa aja najah nenek ini kiai karena kawa 18 ikunggu karena kawa manunya sakalanya kekanakan kawa manunya ada kanakan siku jang takutan sekalinya kalinya jenajahnya takutan ajak kejar loh lalu kekanakan jang siapa panjang ajak coba bisa berarti takutan ajak loh jenajahnya itu penting sudah ya supaya Pak Wita. Lalu puasa. Tadi sholat. Hakikat sholat apa nih? Kita sujud. Walaupun secara gerakan sholat kita cuma sujud tungging. Oh, ingat. Berapa kali tungging kita? Tapi secara hakikat sebenarnya sholat itu adalah pencegah perbuatan keji dan ya kan? Setiap kita akan berbuat maksiat, kita ingat sholat, kita sujud. Ya Allah, aku minta ampun bahwa aturan dan tata tertib, bahwa hukum yang kau turunkan mesti harus kami terima dan kami laksanakan. Kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah makna hakikat sholat sebenarnya. Oke, selanjutnya puasa. Nah, puasa itu ada dulu lagunya album Bimbo. Tahu lah Bimbo? Yang bobohnya ini kan tahu sih lah Bimbo tuh. Kami dulu lagunya itu apa? Lagunya kayak ini. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Gitu kan? Nah itu lagu-lagu bahagia itu ya Allah. Lagu dangdut kah? Kamu anak mendengar lagu dangdut kah? Dangdut bahari loh, dangdut wah ini tuh kok dangdut bahari. Romai Rama. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Mantap. Sehingga mendengarkan waktu itu, waduh, minum kopi, enjoy bersama, main tukar, udah tahu lagi udah, headset sebutin, wah, takut belian gugur kena kepala udah tahu. Wah ini lagu, iya, udah bahas lagu. Kau juga ada? Aku lagi lagu yang bahaya itu apa tuh lagunya dah? Tuhan menjunjung mengerti jambunan lagu. Wong aja lagunya itu. Belah Tuhan lagu. Sehingga makna lagu tuh ini lagi dah. Ada yang bertanya, buat apa kita berlapar-lapar puasa? Ya kan? Woi, kesan apa orang kamu boyo puasa? Liut. Ya, iyalah. Karena kita belum mengenal hakikat puasa. Lalu ya. Puasa pertama. Puasa itu menahan latihan melawan hawa nafsu. Karena nafsu ini tadi nafsu hendak dikenal wang, nafsu hendak viral. Nah, ini hendak viral ini. Orang rambut biasa diolah besemir supaya lebih keren. Orang selawar biasa kita dirabit-rabit. Orang tangan lumui, tahu lumui. Kedida aksesorinya kita pasang apa? Gelang. Gelangnya ada taring anjing, taring babi, taring kehiu, taring buaya. Seakan-akan sini pegawai di kebun binatang soalnya. Wah, kenceng. Bagus lah itu. Kenapa? Karena nafsu kalian ingin terkenal, nafsu kalian ingin viral, nafsu kalian supaya kalian lebih tampil beda dibanding dengan yang sekarang. Aku dapat takon nongkam, ada kada di hati ongkam tuh hendak tampil beda dibanding dengan lain, ada
Yang kira-kira menjadi perhatian orang tuh. Apa bahasa gaulnya apa? Capek itu nah. Tepuk tangan dulu siapa yang ingin capek? Pastilah, yang namanya remaja tuh pasti pengen caper. Oh, cari perhatian. Sama aja kami dulu kayak itu juga. Aku udah hendak berbinian, mau masuk sekalinya awak perubahan kali ini. Sudah menyeret sama bener. Habis-habisan itu menyewa aja motor tuh bahaya. Nak mencari perhatian tuh supaya, oh jual. Bermotor juga ada menyewa aja. Ini sama aja orang kami juga. HP, wah, iPad apa 10 juta tuh? iPhone, sekali lagi abah mau dibawa. Abah tumbuh di bawah, HP kok aja abah. Nah, karena tadi apa? Karena nafsu kita pengen cari perhatian. Dulu ada kisah kan, orang mencari perhatian nih. Jadi ini ketujuh, Udin lawan Anang. Kita tanpa makan Udin lawan Anang. Ada Udin lawan Anang. Cuma Udin ini bilang masuk ke kafe, dudukkan di kafe. Tak masuk, duduk di meja. Bila Udin duduk, babinian aku menyasar Udin. Sampai belakang 7 ikon babinian. Memalaki Udin, bila Anang duduk, ya Allah bukahan beginian. Ujar Anang, sini Din, bakulikan. Aku anak batak konon ikam Din. Ikam tuh muha dine, tapi gagah juga, gagah kok. Kenapa bila ikam duduk di kafe itu beginian menyasar? Dah, ikamnya Udin. Aku nih biar muha kada bengking ikam nangnya, tapi dirabutakan doang. Bah, apa? Resepnya apa? Gampang, ikam hantakan kunci mobil. 8 kunci mobil, 8 beginian datang. Oh kayak itulah jana. Coba ikan bang minjam barang kunci mobil dulu. Jadi hari esok tolakan berdua. Minjam ayah si Anang ini kunci mobil. Minjam mananya jangan minjam kuncinya jangan. Nah, minjam 5 buting. Avanza, Fortuner macam-macam gitu. Nol-nolakan semua. Minjam sampai di kafe duduk Udin tak. Anak duduk gak. Bujo kalau ada dihantarkan kunci mobil beginian bapak. Tak hantar Udin 5. Beginian buka. Aku ngajar dia jalanan kenapa kada mau buka? Berarti pengamput tuh Din nih. Coba anak lagi bakal ke meja sana lagi. Tak hantar lagi buka lagi beginian. Oh bu, Din ini ngamput aku nih. Sangat pas belikan ikan nih gua ngajar. Ikan ngamput aku jika dihantarkan kunci mobil mau beginian menyasar. Tadi gua hantar 2-3 kali kenapa? 50 uang beginian mau menyasar. Helm ikan tuh kalau dipacul gitu ya. Helm soalnya dikit 3 malam mantap kunci mobil. Uji beginian nih membawa kuncinya aja ketahuan aja motor aja gitu aja. Helm gimana dipacul? Hah? Ini cari perhatian lah. Nah itu nafsunya. Lalu kita disuruh puas. Supaya apa? Supaya kita bisa berlatih melawan hawa nafsu. Itu loh tujuan puasa itu. Kekanakan ya kago yang bernafsu oh Tuhan Din. Apakah kami ini kedebisi nafsu? Setiap manusia selama dia wajar apa ya sebut ingat apa bahasanya? Normal kan? Lah, saya yakin di sini normal kan? Bisa dibuktikan normal? Ada melihat kebinian lewat bengkeng, nah itu normal. Normal tak? Enggak wil, awak bunga suara. Alhamdulillah. Berarti kabarnya bagus. Berarti min plusnya bagus. Tapi bilanya lelakian melihat kebinian kita kepingin itu rusak min plus dong. Berarti kada no. Berarti kabarnya konslet. Tapi malah bila melihat kebinian salah. Bila melihat sesama lelakian bila bengkeng, nanda bila bengkeng lah.
Kayak gitu. Nah, bila ada lengkap berhasilnya. Sama lakian, bila ada. Ya. Itu namanya kadang. Ini di Indonesia hendak diakui. Di zaman Nabi Lut saja ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke lah, itu namanya penyakit. Oke lah, itu namanya semacam bawaan yang tidak bisa diubah. Tapi setidaknya pemerintah, setidaknya orang yang punya kepentingan tidak mesti harus meresmikan. Apa yang mau diresmikan? LGBT. Itu tadi. Nah, tuh aku benar bedanya. Aku tuh tahu ya, cuma kalau yang menyambatnya yang disebut dengan LJ. Mudahan kita normal semua. Gue makin normal gak ada ayam. Normal gak ada? Iya, 5 anakku sudah normal berarti. Wong kamera belum ada kepastian lagi normal. Ginian, jangan pindah menawarkan lakiannya. Mungkin bisa ada normal. LGBT, lesbian, yalah. LJ apa? LG nya apa? Gay, transgender dan bisexual dan seterusnya. Itu bahaya tuh. Halo, itu mesti normal. Laki-laki senang kepada perempuan, no? Itu namanya nafsu biasa. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Ya Allah, bukan salah kami, laki-laki memang menaksir kepada perempuan karena ini semua adalah anugerah dari Allah. Dan perempuan mesti kalau dia normal, dia akan menaksir dengan laki-laki, dan perempuan bertemu di dalam satu gerbang namanya pernikahan. Setelah pernikahan terjadi dengan halal, disaksikan oleh penghulu, 2 saksi, ada wali nasab dan sebagainya, maka terjadilah pernikahan. Itulah yang disebut dengan nasab yang direstui dan diridhoi oleh agama. Baik, ya Allah. Jangan menang berdua-duaan mereka. Ya Allah, menangis di pelaminan. Hapus air mata. Menyesal, Pak. Ada menyesal di muka ada. Tidak. Nasi sudah menjadi bubur. Tinggal dikecapi buburnya. Aku kayak lagi. Maksud kita apa? Jaga saat ini. Ya, jaga. Maka Allah anugerahkan kita nafsu, betul. Iya, tapi bisakah kita mengontrol nafsu dengan mana yang baik, mana yang kada? Maka puasa inilah ajakan kita oleh Allah untuk mengatur nafsu itu. Sisa 10 menit insya Allah. 10 menit hanya tanya jawab. Halo, makasih ya. Bila nyakut ujian langsung dibawa ke rumah aja. Ya Allah. Apa minum? Subhanallah. Sampai mana tadi? Mengontrol nafsu. Maka kita disuruh puasa. Ujar Ipin Upin. Kita tak boleh makan, tak boleh minum dari pagi sampai petang. Aduh, mati lah. Sebenarnya latihan aja, latihan menahan nafsu, karena makan itu nafsu, minum itu nafsu. Maka itu dilatih, ditahan seharian. Hari ini nah, pulik koma nih. Waduh, buka kulkas, ya Allah, seprit bilang hambur sekali. Maka seprit itu bila yang kena ambun kulkas tuh, wah, udah seprit. Ini siapa ngerana ini siapa ngerana? Halip. Udah seprit. Halo Halip.
Gue sendiri nih sebenarnya. Bukain gue dong. Ujang Halim memandang sepet. Ada abahku. Abahmu bisa didustai. Nanti setelah juhur abahmu guring. Udah sepet guring aja abah Halim guring. Bapak Andi lagi sepet. Ayo Lim, sikat aku Lim. Ayo dah. Nafsu Halim. Nafsu Halim lebih tinggi di atas akalnya, betul? Nafsu Halim telah menguasai, akhirnya imannya Halim goyah, hancur. Diambil apa? Halim apa tadi? Seprit tadi. Demo Halim kehiga lawang. Jalim. Allahumma lakasumtu. Lalu jam 1 jam kena bagian Allahumma lakasuntu wabika babayah hendak sampai ada abangnya bangun takut ditunjuk lawan pelang terbalik ngapain kamu demi Allah bahayakan dia itu jadi puasa itu melatih itu lah supaya bisa menahan supaya bisa jujur ya lah kita bisa mendustai orang lain tapi Allah tidak bisa didustai. Itu loh hakikat puasa sebenarnya. Paham lah? Lagi bebinian. Yang bebinian, ya kan? Bebinian ini ada nang alasan yang paling fenomenal. Yang paling nyaman yang ngolahnya kada puasa kok. Oh ya. Apa kada puasa? Haid, Pak. Mungkin kada percaya nah. Ujian. Ini nang ngalih ini. Kita namun udah belum sudah kayak ini ujung lah itu mungkin kan percaya aja apa membuktikan bukan percaya nah itu maunya bebinian tuh haus juk kada puasa haid ayuha kenapa karena memang bebinian mesti kada boleh puasa. Kenapa? Karena Islam itu indah. Orang haid itu artinya energinya terkuas, dia lemah, maka dia tidak boleh puasa. Dia bebas makan dan minum. Halo, dadah. Udah babinyan sian deh lo, jangan ada bahitan lah ya. Udah lakian, mudah-mudahan kami haid juga. Gak bakal puasa. Bujo panggung kam haid tuh kada puasa tapi wajib deh nih ditambal sudahan gue di kada lalu di waktu di kodok apa tadi di kodok jangan di kada ini mau kada lalu di kodok bayar 5 hari kada puasa bulan Ramadan maka 5 hari kena di bulan lain dibayar sampai setahun kada dibayar 5 hari sungguh ya Allah bilang pehutangan hutang nih yang bobon pecicilan ini ada mau bayar hutang nih ini kita ini memikirkan hutang duit aja ya lo bila utang duit lo uang utang benar tapi hutang puasa lawan Allah kada dipikirkan salah kita. Ayo. Semalam 2000 berapa? 2022. Oke. Ada yang hilang puasa gara-gara haid semalam? Ada. Saya tanya lagi. Terlepas daripada jujur apa ada? Ayo, banyak jujur nih. Ada yang kata bayar lagi? Ada. Enggak. Berarti 5 hari, 6 hari. 11 bulan di balik tempo membayar berapa kali tadi? Berarti ungkap itu kalengahan hukum Allah hukum Rasulullah hukum agama ajaran kita mesti wajib dibayar mati kita masuk ke liang lahat nah kayak tadi jenajah tadi kalau terjadi rahasia ilahi siapa itu perempuan yang kada membayar qadaan puasa
Nauzubillahimin juga ada pemasudi. Hati-hati supaya jangan lengah pemasudi. Hati-hati bisa ngasih ilahi. Ada juga kok kisah semalam preman meninggal, bila dia ditutup bahalai jenazah tak keluar tangannya pelan, oh masukkan orang tak keluar lagi karena mau simpulkan tak keluar lagi. Nah dibaca uang karena mau juga tetap tak keluar. Sakalnya ada kawalnya sama preman di pandirinya jenazahnya, wal jagawian nang hidup bahari jajan digawi lagian kan sudah mati wae ya. Tunggu aja sih aku menyelesaikan, bayar pulang keluar caranya duit 5 ribuan tak dia langsung masuk atau mancok uang 5 ribu sampai meninggal masuk lagi. Nah itu salah juga itu rahasia ilahi. Maka hati-hati nang bayar apa tadi nang ada hutang puasa lah kasih dibayar. Aku bisa anak kelas 1 SMA sama lo nikah juga, maka aku keingatan anakku namanya Amelia Ramadhani sekarang ini di kelas 1 SMA An-Najah Putri Cindai Alus Marpakoa. Di backing ngomongnya kayak abahnya juga. Ada kayak orang kampung. Boleh aja kita menyambut itu. Asal jangan ke hati, jangan menyambut di muntung, jangan menyambut tidak. Jadi sekarang itu inya rancak juga hilang puasa. Cuma di pesantren tuh Pak lebih pembayarannya lebih terkontrol dengan baik. Saat mereka kembali nanti ke pesantren, semua harus membayar puasa itu. Dan mereka sama-sama puasa. Satu asrama bayar qada puasa. Sehingga kodoannya itu bisa dibayar dengan rapi. Ya kan? Nah, lengkap. Mohon maaf karena di rumah kalau lengkap tuh kalau membayar karena uang tua kada. Iya, kada menghuluakan. Tahu lah menghuluakan? Ini orang Tuhannya bahaya juga. Ada yang menghuluakan yang baik karena kada. Ini tamam menyuruh anak puasa. Sahur. Wah, lihat anak abah sungsung langsung handap. Belah dengan anak mucai juga bane. Opat anak juga. Sama lengkap itu juga ya kalau mesti orang tua, ibu-ibu menegaskan kepada anak-anak putri remajanya bahwa ayo nak bayar puasa ikan kita utang semalam biar maulah mengawali dulu aja kita kawal malam ini kita bersahur bersama. Nah goreng ada juga kawal ya kalau kadang-kadang kita bisa menyalahkan orang tua, kita disuruh puasa bangun jangankan bersahur melihat iwaknya koler melihat pulang iwak karing menceleng beda semangat pulang bersahur. Nah itu akhirnya kita banyak hutang puasa dan lain sebagainya. Kemudian kita dalam puasa supaya puasa kita bisa selesai, maka hindarilah untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Oke, sekarang begini, membatalkan puasa pahala ada 2, Mas. Ini siapa namanya nih? Jaki. Mas Jaki. Jaki Mubarakah, Jaki Chen kan tahu juga. Nah, jadi ada 2. Pertama bisa membatalkan pahala, bisa membatalkan puasa. Ya, bisa membatalkan puasa, bisa membatalkan pahala. Puasa. Dua-dua ini beda. Kalau kita kemasukan sesuatu dari rongga yang terbuka, masuk sesuatu dengan sengaja, maka itu batal puasa. Contoh mulut, ini rongga yang terbuka, maka masuk sesuatu ke dalam mulut, maka dengan sengaja dia akan membatalkan puasa. Apa aja masuk ke dalam mulut? Iwak apalagi bikung iwak, kawan dari ikutan lagi sampai termasuk ke dalam. Apa aja? Rongga terbuka, telinga masuk banyu ke telinga, sengaja batal puasa. Makanya mengorek telinga itu batal puasa. Ya kan? Setidaknya makruh. Kenapa? Dia mendekatkan diri kepada pembatalan puasa. Contoh, tutupnya masuk mandi tengah hari, mandi apa tadi? Belimbu, tau lah, balumba. Belumba. Ongkam mandi belumba lah. Nah, kada mandi lagi, burit kehantam buayanya.
Udah kami di Jaya Karet kedua lagi aman di Belumba nih, bapaknya cabut nah lakap dia buahnya. Ada hiu mandi Belumba batal puasa. Setidaknya makruh. Itu jawabannya apa maksudnya? Batal puasa setidaknya makruh. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang mendekatkan kepada batalnya puasa. Halo? Paham? Tuh kalau batal mata, makanya tetes mata itu Pak. Tetes mata itu kalau memang diperlukan dia tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sekedar untuk karena sakit mata batal Pak puasa kita. Kita ini mata kan tidak sakit-sakit apa kita tetesi batal. Tapi kalau memang perlu untuk obat tidak apa-apa. Kemarin Pak kami membahas inhaler Pak. Tahu inhaler gak? Nah, ya dibahas Pak. Kami masing-masing adu argumen. Ada ulama mengatakan langsung tembak Pak, tidak batal. Boleh. Alasannya apa? Karena yang masuk itu angin, bukan berupa benda. Kalau begitu, ulun lihat rokok. Dalil. Oh, ada rokok itu ini ada kukusnya bisa. Julun lah. Sekarang kalau kita tidak membatalkan hanya karena ada aliran hawa masuk tidak batal, bagaimana sabu-sabu? Bagaimana uang lem? Ya kan? Di situ mesti dia harus hati-hati memfatwakan bahwa sesuatu yang masuk sehingga bisa mengubah aliran otak saraf manusia batal Pak. Nah, makanya inhaler itu tergantung penggunaannya. Kalau dia memang sakit, selismaan, dia pakai dan seperlunya saja tidak batal puasa. Tapi kalau ada nama pandai kayak ini, dia kada berokok, bila pakai ini nyaman, batal puasanya. Mas spesifikasi mesti kita diskusikan itu. Tidak bisa kita ambil fatwa satu bahwa inhaler itu kada batal. Kalau wani lu buahnya madakan tetap tembak kada batal. Kalau lu pakai kecuali Pak. Kecualinya apa? Kecuali saat dia diperlukan, memang sakit. Yang kedua tidak ada niat lain. Kalau niatnya untuk menikmati dan masuk ke saraf ini kemudian sarafnya jadi tenang, wah bahaya Pak. Karena lu membuktikan abang ulun di higa rumah itu dia pokok berat dan dia pernah berkata inhaler itu sama hukumnya dengan rokok. Kalau ini kada merokok, ini cukup menghisap, inhaler itu sama dengan rokok. Nah berarti kalau demikian inhaler tergantung pengguna. Tahu inhaler lah ya yang gasan mana itu. Makanya kalau ini biasanya ini bersama minyak kayu putih cak kapak biasanya arisan. Aku hendak tuang arisan di sini bulan puasa dicium sini dulu aja itu kada apa-apa kalau dia memang memerlukan itu sekedar untuk bukan untuk mencari kenikmatan supaya bisa tenang. Kalau gitu bisa batal kan. Nah kira-kira itu saya sampaikan, mohon maaf. Nah kita lanjutkan dengan diskusi. Kalau bisa saya jelaskan hari ini saya jelaskan, kalau tidak bisa akan saya bawa ke ranah yang lebih tepat lagi untuk didiskusikan. Demikian, mohon maaf tidak terlalu banyak tentang fikihnya, tapi setidaknya cukuplah untuk jadi penjelas bagi kita tujuan puasa sebenarnya secara syariat dan secara hakikat apa pengertian puasa. Insya Allah mudah-mudahan ini berguna bagi kita semua, wabil khusus pada anak-anak kita. Kendalikan nafsu kita. Insya Allah pemuda yang bisa mengendalikan nafsu akan menjadi pemuda yang selamat dalam masa modern yang begitu canggih dan pemusuhan kita dengan kehancuran zaman ini semakin kita bisa pertahankan langkah kita sebagai remaja yang muslim yang betul-betul sejati. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini saja dulu. Ulun belum tutup acara ini, tapi ulun tunggu sekedar pertanyaan, diskusi, curhat. Jadi bukan Mama Dede aja yang menerima curhat, saya juga menerima curhat. Curhat dong, iya dong. Begini Mbak, begini Mbak, gitu. Kalau begini Mas, ya seperti itu. Nah, oleh seperti itu silahkan dipandu dulu satu atau dua orang. Ulun untuk sesi pertama saya kasih dua-dua aja dulu. Laki-laki 2, perempuan 2. Persilakan. Baik, tepuk tangan untuk
Ustaz Haji Muhammad luar biasa. Baik. Demikian tadi anak-anakku tausiah yang diberikan oleh Ustaz Haji Muhammad. Dan ada 2 sesi pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan bulan suci Ramadan. Tadi sudah disampaikan dengan gamblang hal-hal yang membatalkan puasa dan bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu dan seterusnya. Saya berikan 1 pertanyaan nanti dengan cara mengucap sharing dong ya. Nah, tadi Pak Ustadz juga ada ya, untuk SMA Negeri 1 Bentar sharing dong ya. Nanti Pak Ustadz akan menjawab baik gitu ya. Oke, Pak Warsudi, mungkin ada beberapa anak yang ingin bertanya, kami persilahkan. Alif, ada yang tanyakan? Bapak. Nggak apa-apa, mumpung ada ahlinya ahli, ya. Ada ahlinya ahli, bisa sharing. Silakan dari Sharing dong. Sharing dong. baik. Bukan dong. Sebelum bertanya, sebutkan nama, kelas berapa, alamatnya, kepala desanya siapa, atau RT-nya siapa, biar nanti pas bagi sembako aku kirim beliau. Silakan bergaya aja. Apa hukumnya memakai headset saat puasa? Nama dulu. Perkenalkan, nama saya Ervidi dari kelas 10 ruang 3. Itu aja pertanyaannya. Ya, kalian dulu pertanyaannya, hukum memakai headset. Ya, satu lagi perempuan mungkin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharing dong. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Ada nggak sih cara untuk menarik seseorang kembali ke dalam ranahnya terhadap seseorang yang menormalisasikan LGBT tadi dengan embel-embel open minded dong? Kayak setiap orang tuh punya hak asasi manusia, padahal itu tuh sudah jelas-jelas loh nggak boleh. Dan apa sih hukumnya dalam puasa kalau seseorang itu melakukan LGBT? Sekian dan terima kasih. Satu lagi ya. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharing dong. Nama saya Ramadhania dari 10 ruang 5. Pak, apa hukumnya menonton film yang terbuka saat puasa? Tahu yang terbuka? Kayak di TikTok tuh. Itu aja. Duduk dulu. Habis pertanyaannya. Dan apa hukumnya pacaran saat puasa? Fakta ya Pak Haji ya, fakta katanya banyak yang pacaran saat puasa. Biar memori saya bisa nyimpan dulu maka ketiga. Nanti kita buka lagi, gitu kan? Kalau ditampung semua pecah dulu. Pertanyaan pertama, hukum memakai headset. Headset itu dari hukum fikihnya dia tidak sampai masuk dulu. Dia nggak masuk ke dalam lubang. Jadi dia sampai sini. Tadi dia kalau mau pakai headset udah hangkep kan itu. Kalau mau tahu masuk. Cuma pahala puasanya berkurang. Ya. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku kata Allah dan aku yang berhak membalasnya. Jadi kalau pengen pahala puasa itu banyak,
Balasan dari Allah tergantung kita, Mas Bro. Oke? Kalau gue bisa menahan tidak pakai headset, berarti pahala lu banyak di sisi Allah. Dan headset itu pertama tidak membatalkan secara fikih dan tergantung apa yang dia dengarkan. Halo. Pak Ustadz, saya dengarkan UAS. UAS ujian akhir. Bukan Ustadz Abdul Somad. Ya, ceramahnya UAS, masukkan di headset sini. Oke? Abu Yahya, Adi Hidayat dan sebagainya, atau mungkin Abah Gus kumpul. Ya balin Nabi, ya Rasulullah, kalau pakai headset kan, bulan puasa, dia apa-apa itu namanya masuknya salawat, ayat Quran, atau Abdurrahman As-Sudais, imamnya Masjidil Haram. Dengarkan biasa, kada batal, bahkan pahalanya insya Allah besar. Tapi kalau didengarkan jam 5 oke, jam 5 kan kita puasa itu makanya cecen gitu toh. Itu kurang pahala puasa kita tuh. Ada kan jeneng membuli-bulikan lagu. Jangankan tergantunginya. Jangan bolak daripada lah. Paham adalah dan bisa jadi kada batal dan tergantung yang kita dengarkan. Kalau dengarkan yang baik maka pahala bertambah, tapi kalau jelek justru mengurangi pahala. Oke, udah jelas. Yang kedua pertanyaan, sekarang bercerita hak asasi manusia. Siapa sih agama, tanding aja agama di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, agama mana yang tidak lebih menghormati hak asasi manusia? Terkecuali Islam lah agama yang berhak dan seluruhnya awal ajarannya menghormati hak asasi manusia. Tepuk tangan dulu. Tapi Islam berada di jalur supaya hak asasi manusia tidak kebablasan. Halo? Tidak kebablasan. Maka oleh sebab itu Islam punya aturan. Seperti tadi. Ada misalnya, ada anak muda yang sudah terlanjur ngebet sama betina. Sudah hendak kawin benar. Lalu, nah makanya kan sekarang banyak dilanggar, Pak. Undang-undang KUA itu mesti perempuan berapa boleh nikah? 19. Laki-lakinya 21. Ya. Itu undang-undang pemerintah, Pak. Islam tidak memakai itu. Mohon maaf. Kalau sudah ada yang datang pada aku nikahkan. Tepuk tangan semua. Ini pembelaan terhadap hak asasi manusia yang, tapi jangan dianu-balah, yang kami lawan terhadap undang-undang pemerintah. Jujur ya. Ulunnya sering dianeh kau apa? Disangiti. Kenapa? Kamu melanggar. Ya, Pak Ustadz kan bisa kan? Ini undang-undang kita. Iya Pak, ini undang-undang, tapi keselamatan anak keturunan itu lebih penting lagi. Kenapa? Karena secara Islam dia udah sah nikahnya. Betul nggak? Sekarang saya mau tanya, berapa lagi Islam tidak menghormati hak asasi manusia? Kami hormati, agama punya aturan. Maka kalau hanya alasan LGBT, kami punya hak asasi karena ini adalah apa semacam naluri dari Allah. Oh bukan, itu bukan dari Allah. Betul. Karena apa? Karena setelah diteliti secara medis maupun apa, itu adalah penyakit. Mesti dibedakan mana penyakit, mana apa anugerah Allah. Halo. Tahu penyakit? Tahu penyakit? Penyakit itu datang dan bisa sembuh dengan apa? Obat, dengan usaha. Dan penyakit ini kalau kita lanjurkan, tahu pian lanjurkan lah. Kita obok-obok tahu, kita arahkan ke situ. Salam mata. Nah kayak lakian tadi lah. Lakian. Ikam tuh pina lain merasa untuk gua maki aja. Kenapa yuk? Bila bebini itu kan serian. Tapi bila sudah, nah itu penyakit tuh hati-hati. Lah kasih disembuhkan.
Bila pina ikam, pina berjalan, pina. Dan misalnya, daku. Wah, itu ngarannya berusaha menyembuhkan penyakit. Iya. Kalau sering kita melihat gambar laki-laki, saya buang gambar laki-laki, cari gambar babinian. Tuh, menyembuhkan tuh. Babinian. Ini gue make bila melihat misalnya Lisa, melihat gambar Wati. Kita kehimpungan melihat Wati ini. Itu bahaya, penyakit tuh. Lah kasih sembuhkan. Buang gambar Wati tadi, ganti gambar Gomaki. Ada apa aja pun maksudnya asal sembuh. Kita bicara sembuh. Pas ya kan, melihat gambar Gomaki ini kenapa ya hati? Nah berarti mulai normal nih. Oh berarti, aku ini bujuk, aku ini beginian nih. Baru sadar kita bahwa kita beginian. Yang mesti suka sama. Minta nomor HP-nya deh, aku lagi mau kelahiran bini gua. Kamu lagi karena papa aja yang penting ikan sembuh misalnya kan? Gak ada masalah. Chat aja udah misalnya kan? Contohnya aja. Jadi itu hak asasi bukan. Hak asasi bukan itu. Saya terangkan sekali lagi. Dari dulu Islam sudah mengatakan bahwa perempuan mesti dilindungi. Itu hak asasi mereka. Jangan memukul perempuan. Kalau kau mencerai perempuan, bujuk-bujuk mencerai, talaknya 1, talak 2, talak 3, mesti dipenuhi dulu. Berkata sedikit pun kepada istri kita, jatuh talaknya, tidak boleh juga. Itu namanya Islam sudah mengatur hak asasi perempuan. Bagaimana lagi kami? Kata agama seperti itu, kata agama. Maka tidak mesti LGBT dengan alasan hak asasi manusia bisa ditolak secara dalil agama. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan selamat. Apa lagi kita nih? Arahnya asal manusia. Apa satu pertanyaan di atas sedikit pertanyaannya? Oh, bulan puasa. Parah orang kelebihan lagi ini tuh. Maaf apa dia? Maaf ini bukan kita membolehkan loh. Orang itu kalau naksir perempuan sama laki-laki itu namanya wajar, normal deh. Bahkan mohon maaf. Iya dosa-dosa lah, tapi dosanya malah tapi yang depan. Justru yang paling parah itu dosa bila sesama jenis. Sesama jenis itu. Laki-laki sama laki-laki. Mending kalian naksir. Kemarin kebablasan dulu. Ulun punya anak laki-laki yang tadi sudah umurnya 19 tahun. Sekarang di pondok pesantren Daul Hijrah. Laki-laki gagah banget. Bungas kayak aku juga. Anak kenalan kah? Kenalan mau HP-nya udah bola. Insya Allah. Tapi ini anak menuntut ibu dulu. Ulun pernah pancing dulu Pak. Waktu punya umur 15, 16 tahun pancing. Yan, ngarannya Julian Gani. Yan, binian ya. Abah nih. Ulun nak ngetes abah normal kan ini kan gitu kan. Sekalinya Pak ya pasti umur 19 naksir binian Pak. Isi pacar, waduh nih gawat dulu nih. Tadi jadi kuliah, apa jawabannya? Semalam pang pian mancing ulun, tak jangan normal katanya. Nah ya sudah, selamat pulang ini. Jadi dipadahnya kayak itu, dulu kan berpacaran loh ini lah. Ada apa aja ini? Kenapa berpacaran nama ke juru kuliah dulu kan? Tuntung akan lo. Semalam pang pian tak mancing ulun normal apa katanya? Jam ulun bisi pacar pulang aja. Aja jam asal babinian ya asal apa kita dijaga lah anunya kan gitu kan bahasanya. Nah itu menghindari hal-hal yang seperti tadi. Oke? Apa lagi dosanya Mbak ya? Oh Mbak Lade ya. Naklah. Nah kalau sesama jenis apalagi dosanya sangat besar di bulan puasa. Yang ketiga pertanyaannya mana tadi? Orangnya halo. Oh itu. Apa hukum lain sebelum berpacaran ada deh? Maka sudah kepada tadi inya membatalkan pahala lawan membatalkan puasa. Melihat nakaka itu namanya membatalkan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal juwal atos. Berapa banyak orang puasa hanya dapat apa? Haus dan
pahalanya kada dapat siapa? Termasuk orang nang matanya melihat nang kada kawan. Matanya menonton nang kada kawan. Itu puasanya hanya sekadar dapat apa? Haus, pahala kada dapat. Karena matanya kada dijaganya. Mesti puasa tuh bertunduk. Bila ke pasar wadai sore yang tunduk. Takut teranjah ada gulung secepean. Tuh gangan asam dah. Kenapa itu kanak-kanak SMA tuh ya disuruh gua maki bertunduk ini bang di pasar wadai. Ayo mau kada bertunduk kita kan lihat macam-macam loh. Acil-acil pulang di pasar. Oh. Lo pengalaman. Makanya mata dijaga. Amun terlihat sekali itu wis rezeki. Tak astagfirullahaladzim bahaya jangan tak. Oke, pahalanya batal. Kada dapat pahala. Puasanya kada dapat. Apalagi sebutin tadi bapak pacaran ini pulang. Mun bapak pacaran bulan puasa tuh baik payah puasa sekali. Tujuh. Tepuk tangan semua. Tepuk tangan ada pengumulkan artinya itu jawabannya tuh itu ekstrim loh. Pacaran belum puasa tuh kedusa puasa. Boyo-boyo kan ya. Dapat pahala juga. Jangan siapa? Jangan aku, jangan dia Allah lagi sudah. Ya kan? Iya. Ditahan nafsunya dulu. Berarti setumatnya lah gua. Iya masih mending bahaya raya. Malamnya wajah kan? Boleh kan? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wala rizki kata tu bila mati kop meminum apa? Es nio langsung mencet pacar. Hai boleh kan kita mencet lah. Ini parah loh. Ini ketawa semua nih kayaknya ini ya Allah ya Rabbi. Nah ini saran dari Pak Bapustan sebulan full. Sebulan tak ketemu, sebulan kada cetan, sebulan putus hubungan, insya Allah selesai Idul Fitri dia engkau lupakan selama-lamanya. Dia kada mau juga nanti deh. Ujung ada. Lah, sudah sebulan ini kita lupakan, jangan melihat, jangan terdapat, jangan habis Idul Fitri ini datang lagi, maaf kau sudah kulupakan selama bulan puasa. Setelah kubunuh nafsuku selama sebulan penuh, kau juga kubunuh dalam hidupku. Wah. Nah itu kemungkinan semua mudah-mudahan Allah tahan dulu sebulan, insya Allah selesai Idul Fitri karena terganang lagi ya. Nah, dan mohon maaf pacaran itu keadilan Islam. Ya. Pacaran itu keadilan dalam Islam. Karena yang ada dalam Islam itu cuma ta'awud. Ta'awud itu adalah kenal-kenal menjelang pernikahan. Nah dalam Islam tuh, aku hendak lo itu bahaya, bawa abah situ. Nah uang abah, dah iya lah uang abah. Mau kada? Mau selesai. Apa dijual? Dah. Itu dalam Islam. Nah, tunjuk langsung. Bah, lo hendak lo itu. Anak siapa? Siapa ngarannya? Udah datang. Selamat dah. Selesai. Bapak sudah. Kemudian buka motor, nggak boleh. Ta'awud namanya. Ta'awud itu perkenalan sebelum nikah itu aja. Pacaran dah ada. Oke? Apa nih Pak? Dua lagi. Dua selesai dua udah. Udah kita selesaikan. Ya silakan. Dua aja Pak. Laki-laki maupun perempuan. Yang penting dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Curhat dong. Iya dong. Sharing dong. Baik. Ini kita jadi mama dede aku. Perkenalkan nama saya Muhammad Rahana Berija dari 10 Ruang 3. Ya. Anak siapa ya? Anak siapa ya? Nama Mama Ulun. Nama takon. Ya. Hukum tidur sepanjang hari saat puasa. Wow.
Dan apabila mimpi basah di saat tidur siang tersebut, apakah dapat membatalkan puasa? Iya, mantap. Ini kayaknya rajin nih. Ikan inya nih, mau aku mondek? Coba dong, iya dong. Ya. Maka kita menjelaskan mondek tadi, tiba aku dompet, iya dong. Ya, silakan. Nama Ikam siapa? Ikam anak siapa? Umur berapa? Kalau cocok buat anakku bisa jagain aku aduh kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sharing dong. Baik. Baik, perkenalkan nama saya Rohana dari kelas 10 ruang 4. Oh, saudara rohani. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang yang melaksanakan puasa itu berkata kotor atau berkata kasar? Apakah itu dapat membatalkan puasa atau membatalkan pahala atau tidak mempengaruhi sama sekali? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kayaknya pertanyaannya ngepek-ngepek. Kalau ngepek-ngepek, kayaknya dia menyinggung gitu lah. Barangkali nanti bisik kawan. Ya udah mudah-mudahan ada lah. Ini jadi penjelasan. Yang pertama pertanyaan dari yang ngajak kita ngondek tadi. Mudah-mudahan ini termasuk timnas U20. Pertanyaannya yang pertama, hukum orang puasa guring. Mulai limbah basah gajak asar guring ini kayaknya. Itu bagus. Karena Nabi berpesan dalam hadisnya, naumus shaimi ibadatun. Orang yang lagi puasa di bawahnya guring, maka guringnya itu adalah ibadah. Hore! Jadi siapa yang guring sepanjang bulan puasa, berarti dia beribadah sepanjang hari. Hore! Hidup pemuhan guring. Sehingga habis Idul Fitri muhanya nang kaya wadah gandum. Bangkak muhanya. Bojo. Tadi nih Bapak jelaskan. Guring itu jangan Nabi ibadah bila kita waktu puasa. Nih ada bandingannya, daripada memandai orang, daripada menonton film nang ada, daripada perjalanan terlihat nang macam-macam. Bagus apa? Ya, paham? Itu dimaksud guring adalah ibadah. Tapi mengguring kada ingat sembahyang. Oh. Itu namanya dosa. Jadi guringnya bulan puasa ada dua. Ada guring ibadah, ada guring dosa. Ada guring sejak pagi sampai asar. Johor kada johor, asar kada asar. Pas maghrib mungkin digarap uang juga. Ya sudah. Maka guring yang menjadi dosa. Kenapa dosa? Kenapa dosa? Karena meninggalkan sholat. Tapi kalau dia guring pagi, jangkauannya, jalanan yuk, limbah semen, ngabuburit. Nah, kalau ngabuburit, iya, ngabuburit itu sebuting juga, berpotongan, ada bagian gini, jabinan, ya loh, dosa itu menjadi jomblo. Jangan kawan, wal, daripada ngabuburit kada kawan dari guring jago, itu ngalanya guringnya. Paham lah? Tepuk tangan semua, mudah-mudahan. Yang kedua, nanti apa bila guring lalu bermimpi? Basah itu ada dua, basah sengaja, basah bermimpi. Bila basah bermimpi itu puasa ada batal. Tapi cuma mimpi, jangan disengaja basahnya. Bangga. Misalnya kini guring, johor menjelang johor, mimpi, mantap benar mimpinya kan? Biar aja pak kita jelasin supaya kamu tahu ya kalau bangunan, la ilaha illallah, mimpi basah kok tadi nih. Ikam lah kasih mandi wajib, lanjutkan sholat, lanjutkan
puasa, maka puasanya tidak batal asalkan bujuk-bujuk. Nah, sengaja nih itu batal puasanya lah, batal, paham gak dah? Jadi mimpinya jangan diolah-olah. Ini ada jo mimpi diolah-olah, hendak kuring. Tuh sengaja tuh batal lo. Ayo jangan. Dah, paham. Aduh. Lagi. Mau nih. Bapak pandai kayak tadi, bapak mamai pandai anak bagus. Ya kata-kata yang kotor, menyambat yang menyumpahin, wajar kayak gitu. Mohon maaf gak di ruang bilang wajar bangsa. Wah tuh, jangan untung nyaman bacaan. Yasin wal Qur'anil Hakim, makanya lidah itu buju-buju digunakan mana ibadah. Contoh lidah beribadah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka minal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilna itu puasa ibadah namanya. Ini kata bangsa macam mau sama aja juga. Itu semuanya tergantung yang keluar itu loh, ya kan? Kalau keluarnya bagus dia ibadah. Nah, saat kita puasa mesti panca indera kita puasa. Mata puasa, telinga puasa, jangan mendengar ada kawan, ada orang menggibah buka kita. Ada memandir uang, kita duduk, ada kawan memandai uang, menggibah, maaf aku lagi puasa. Nah, maaflah itu kepada. Ini bininya ini udah terdapat, sekali uang anak itu sekali bulan puasa, itu namanya ya kan? Batal puasa kita pahalanya. Buat apa? Makanya kata-kata yang kotor, uang yang baik, yang kada baik tuh mesti dijaga di bulan. Nah, mohon maaf lah aku tadi lah memadahkan uang kada ungkam kada bunga segala itu lain tujuan tuh bergaya aja ngarannya. Nah, tapi padahal Pak batal juga pahala puasa tuh. Bukannya batal baku uang. Cuma kita niat mudah-mudahan ini pengajian bisa baik gitu kan. Soalnya aku ini berpadah kayak ini kalau kada kayak ini menceramah orang kada bukan dangari Pak, udah kada masuk gitu ya kalau makanya dengan cara kayak ini sambil bergayaan gini itulah yang lebih akurat, lebih akuasinya lebih masuk gitu loh. Nah jadi kata-kata itu bisa membatalkan pahala puasa. Jangan sampai kita tahan dulu mulut kita. Makanya jangan tanya bapak pandai puasa mestinya. Kenapa? Kita bapak pandai bikin supan dua bayang bapak pandai nggak pandai yang sama aja, sokan kita sama aja. Yalah, coba kau. Kita di pandai apa anak kayaknya. Ini kan sama aja juga. Makanya akhirnya kan jangan pandai. Kan juga kan bakti kita puasa. Pandai nggak ada kawan. Boleh mengaji. Insya Allah lebih bapak. Kira-kira ini saya bisa sampaikan. Mohon maaf, ulun juga memelihara isi ulun. Mbak Bulik ini terbantai kan udah tahu juga. Pas ulun berbuka sekalinya. Mudah-mudahan kada dilancarkan sampai kita berbuka sore. Amin ya rabbal. Pak Ustadz hanya bisa menyampaikan ini, mudah-mudahan dimanfaat. Mudah-mudahan kami selalu berdoa, mudah-mudahan engkau menjadi pemuda-pemudi yang diselamatkan oleh Allah, menjadi pemuda-pemudi yang baik, soleh dan soleha, tercapai cita-cita, menjadi kebanggaan Bapak Ibu, orang tua kita, guru-guru kita, masyarakat kita, agama dan bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Jaga diri baik-baik, pegang agama dengan kuat, pergaulan dijaga. Insya Allah luruskan niat kita untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakalan kita selamat dunia dan akhirat. Mohon maaf, ini saja yang bisa Ustadz sampaikan. Ada salah, ada khilaf, ada kekurangan, hal-hal yang bersifat tidak berkenan di hati Pongkam Berataan, Pak Maksudi, Ibu Guru, dan Bapak Kepala Sekolah Guru yang lain. Mohon maaf, minta ridho. Terima kasih, doakan mudah-mudahan ulun selamat, keluarga ulun juga menjadi keluarga yang baik, anak ulun bisa tercapai cita-cita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ustaz Haji Mat Maki. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk beliau. Baik anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Jadi intinya hal-hal yang membatalkan puasa sudah disampaikan oleh beliau. Apa yang beliau sampaikan yang baik kita laksanakan bersama-sama, yang tidak baik saya kira baik semua. Yang tidak baik tadi disampaikan oleh beliau semata-mata hanya metode untuk menyampaikan supaya kegiatan kita lebih meriah. Begitu Pak Ustadz ya. Dan mudah-mudahan saya sendiri, Pak Ustadz Haji Mat Maki, Pak Fatur, dan Pak Ridwan, bapak-bapak yang berdiri di sini juga kita semuanya berdoa karena anak-anak kita ke depannya sudah sama-sama sedang melaksanakan ujian yang cukup berat juga. Anak Pak Fatur juga akan melaksanakan ujian yang cukup berat juga, anak beliau juga, anak saya juga. Mari kita sama-sama berdoa mudah-mudahan anak-anak kita semuanya bisa diberi kekuatan dan diberi kesehatan sehingga bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Anak-anakku juga demikian ya, selalu meraih cita-cita dan selalu meraih masa depan supaya lebih baik lagi. Tidak ada yang bisa menggantikan beliau kecuali generasi kalian ini ya. Tidak ada yang menggantikan Imam Ustadz Mama Dede kecuali ada anak-anakku sekalian ya. Jadi dalam kesempatan pagi hari ini untuk mengakhiri kegiatan kita, tapi nanti anak-anakku jangan pulang terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah karena kegiatan sore nanti kita masih berlanjut ya. Nanti ada beberapa agenda yang harus kita selesaikan bersama-sama. Jadi anak-anakku yang turun pada pagi hari ini, sekali lagi saya berikan apresiasi yang luar biasa. Turun pada sore hari nanti kalian sangat luar biasa ya. Ini harapan saya sebagai wali kelas, Bapak Ibu yang lain, Bapak Kepala Sekolah pun seluruh guru itu berharap hal yang sama ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ustaz Haji Mat Maki. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli salatan kamilatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdiruna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ila a'la darajat wa tuballighuna biha as-salawat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wal ustadina wa li mu'allim masyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhidna min julumatil wahmi wa akhidna bi nuril fahmi wa aftahna abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhaswana wa tadawana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian tadi agenda kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita yang kita laksanakan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan jalan yang terbaik buat kita semuanya, buat anak-anakku semuanya dan buat kita yang hadir pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati kita semuanya. Saya mohon maaf apabila sekali lagi apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.